Dikit-dikit ngimpor. Kenapa nggak dikejut produksinya? Karena ada yang masih seneng impor. Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti kalian. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Jagaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Mainnya bagus sekali. 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 Pak, terkait rekapitulasi suara KPU, Pak, tanggapannya, Pak? Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Terkait sama Bapak yang diajukan sebagai Ketua Umum Golkar, Pak, tanggapan Ketua Umum Golkar, Pak, Bapak dia. Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar terus selesai, ya udah saya pulang. Cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasan ya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi. Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini, menurut Anda Pak Jokowi berubah? Menuju Indonesia emas. Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Menantu, Mas Kalimantan, Mas Saya. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor. Oh, sudah ada hasil akhir ya. Aduh, saya senang banget, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Prabowo dan Mas Gibran akhirnya bisa terpilih jadi presiden negara Republik Indonesia. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin.
dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, alhamdulillah program makan gratis, program susu gratis akan segera terlaksana. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak berangkat sekolah tidak perlu minta uang jajan lagi sama kedua orang tuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu-ibu bahagia, nggak perlu repot-repot ngasih uang makan, ngasih makan buat anaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan anaknya yang masih menyusu, alhamdulillah dengan adanya program susu gratis, ibu-ibu nggak usah repot-repot lagi menyusui anaknya. Alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak Indonesia akan sehat, tidak akan ada lagi anak-anak Indonesia yang kurus, anak-anak Indonesia akan gemoy. Dengan adanya program makan gratis, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh, senangnya dalam hatiku. Dan alhamdulillah dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah tidak akan ada lagi kasus korupsi yang ada di Indonesia, dan tidak akan ada lagi para koruptor di Indonesia, karena dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, para pejabat hidupnya sejahtera, dan para pejabat akan dinaikkan gajinya, sehingga para koruptor, para pejabat tidak akan ada lagi berpikir untuk korupsi. Mudah-mudahan Indonesia bersih dari koruptor dengan cara menaikkan gaji para pejabat. Para pejabat tidak akan melakukan koruptor. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan alhamdulillah dengan terpilihnya Pak Prabowo, Mas Gibran, insya Allah rakyat Indonesia tidak akan ada satupun yang menganggur, karena Mas Gibran akan membuka lowongan kerja sebanyak berapa juta ya dulu ya, waktu kampanye lupa saya, pokoknya jutaan gitulah, 16 juta kalau nggak salah. Iya, lapangan pekerjaan bukan lapang bola ya, lapangan pekerjaan. Wah, subhanallah, rakyat Indonesia semuanya bekerja, tidak akan ada lagi rakyat Indonesia yang menganggur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang paling saya sukai dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, di Indonesia tidak akan ada lagi yang namanya penambang ilegal. Mantep ya nggak? Penambang ilegal tidak akan ada lagi di Indonesia, karena Pak Prabowo dan Mas Gibran setelah jadi Presiden Negara Republik Indonesia, surat izin para penambang ilegal akan dicabut. Mantep kan? Mantep banget. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh, dengan pajak naik, senangnya hatiku. Alhamdulillah. Kebutuhan pokok naik, alhamdulillah. Senangnya dalam hatiku ini, ya Allah. Mudah-mudahan Indonesia damai, tentram, lebih maju gitu ya, lebih maju dengan dipimpin oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Presiden Negara Republik Indonesia ke-8. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sarkas abang yang barusan ini sangat mengena ke 02. Yap, itulah video kompilasi lucu Pak D. Jokowi dan juga respon para netizen mengenai persoalan
kemenangan Prabowo Gibran di 2024 sebagai Presiden Republik Indonesia, saya kira apa yang menjadi respon dari sini adalah sebuah sarkas yang memang betul-betul pas mengenai 02, mengenai program-program kedepannya dan juga apa yang sudah disematkan untuk negara ini untuk menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas. Semoga dengan adanya video yang saya bisa menghibur sahabat-sahabat di bulan puasa ini dan juga ada manfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.